kapti anilengkeun sabdanya, angabukti Allah kelayan ikhlas. Rinten dalu angluhurkeun asmanya, miang sumuyut kalayan terus sing tias. Mindahne rahayu tiang semahan, kelayan nunggil tresnanya mring Gusti. Runtang-runtung teniro sisinihan, kelayan saeko proyo lan budi. Sak dinten-dinten sami ngajeng-ngajeng, idine Gusti sarwi memuji. Ing sak titan rimo kelayan pitajeng, saha tresna dumugi ing janji. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, kita sampai pada penghujung akhir dari bulan keluarga, di mana pada PA saat ini kita akan berbicara tentang keluarga sebagai rumah rohani. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan ke dalam diri kami untuk mengakhiri bulan keluarga saat ini, di mana pada tahun ini kami memiliki tema seni merawat keluarga. Biarlah dengan tema bulan ini kami disadarkan bagaimana kami harus bertanggung jawab merawat keluarga kami. Jika pada saat ini bersama-sama kami ingin mengakhiri PA bulan keluarga, biarlah Engkau juga tetap menyertai kami, agar dengan PA pada saat ini kami bisa memahami bagaimana kami menyadari bahwa rumah adalah sebagai rumah rohani kami. Di dalam kasih Kristus Tuhan, berkati persekutuan PA kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, kita bersama-sama akan berbicara tentang keluarga sebagai rumah rohani. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10, Efesus 2 19 sampai 22. Saudara, jika kita berbicara tentang rumah rohani, adalah rumah yang memberi ruang bagi seseorang agar kehidupan rohaninya bertumbuh. Atau dalam pengertian luas, rumah rohani adalah gereja Tuhan, yaitu persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika keluarga kita disebut rumah rohani, berarti keluarga kita adalah gereja kecil, di mana rumah rohani tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama, tempat kita bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Saudaraku, ketika kita membangun sebuah rumah, kita memerlukan batu. Batu bisa sebagai landasan, bisa sebagai tembok, bisa sebagai hiasan, atau bisa sebagai apapun. Demikian juga dalam membangun rumah tangga, keluarga sebagai rumah rohani, memerlukan batu-batu hidup, yaitu seluruh anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, anak-anak, dan seterusnya, di mana keluarga percaya kepada Tuhan. Dan kita ingat, aktor utama dalam keluarga ketika kita membangun keluarga adalah Tuhan.
Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa membangunnya. Dan Tuhan mengajak kita sebagai rekan kerjanya. Perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan, orang yang membangun rumah memilih batu-batu dari sekian batu yang ada. Demikian juga Tuhan telah memilih kita, dan kita ini dipilih bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, melainkan karena anugerah. Demikian juga dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Di sana ada batu yang dihancurkan, ada batu yang dibersihkan, diproses, dicetak, dipanaskan, dipotong-potong. Ada bagian yang dibuang, ada bagian yang dipakai, dipahat, dan seterusnya. Demikian juga Tuhan membentuk kita agar kita menjadi pribadi yang berkarakter kepada Kristus. Tuhan membuang hal-hal atau pribadi-pribadi kita yang tidak baik. Segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan seterusnya. Dan ingat, proses pembentukan tentu menyakitkan. Tetapi kita harus tetap mempersilahkan Tuhan memproses kita. Dan Tuhan memproses kita melalui firman-Nya, melalui sesama, melalui peristiwa, melalui pengalaman yang kita alami. Ada banyak cara Tuhan untuk memproses dan memakai kehidupan kita. Perhatikan di dalam Efesus 2 ayat 20 dan 1 Petrus 2 ayat 4, 6, dan 7. Untuk membangun diperlukan fondasi dan pola. Landasan dan pola adalah batu penjuru. Untuk membangun rumah rohani, firman Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru menjadi landasan terkuat dan pola kehidupan kita. Ajaran Tuhan Yesus benar-benar kita lakukan untuk membangun keluarga yang kokoh, tahan terhadap beban hidup, dan juga melalui batu penjuru dalam diri Yesus kita akan bisa menjadi keluarga yang menjadi teladan dan berkat bagi sesama kita. Jika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pola dan juga teladan serta batu penjuru kita, maka bangunan yang kita buat adalah bangunan yang kokoh. Namun faktanya, saudara, kadang-kala kita lebih sering menyadarkan diri pada benda yang kita miliki, menyadarkan diri kepada kepandaian, jabatan, kedudukan kita, atau bahkan orang lain. Semua landasan yang ada akan rapuh dan lenyap. Kadang gaya hidup duniawi lebih mewarnai hidup kita, seperti materialisme, hedonisme, dan sebagainya. Kadang kita malah lebih serupa dengan dunia ketimbang serupa dengan Kristus. Gaya hidup kita seharusnya lebih diwarnai oleh Kristus dan firman-Nya. Perhatikan Efesus 2 ayat 19 dan 21, 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Di dalam rumah kita mungkin ada beragam batu, misal batu bata, batu-batu landasan, batu-batu dekorasi, batu taman, dan seterusnya. Semua batu itu diletakkan di tempat yang pas dan dilekatkan satu dengan yang lain dengan rapi. Di dalam keluarga, sebagai rumah rohani, ada juga beragam banyak batu hidup
beragam kepribadian talenta. Ayah, ibu, anak tentu punya kepribadian dan talenta yang berbeda. Semua dipanggil untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Ada peran dan tanggung jawab ayah, ibu, dan anak, suami, istri, dan orang tua yang unik dalam keluarga. Demikian juga kita sebagai batu-batu hidup dilekatkan satu dengan yang lain oleh Kristus sebagai batu penjuru. Kita semua menjadi keluarga Allah di dalam Kristus. Iman dan kasih kita dalam Kristus menjadi perekat satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk bekerja sama secara rapi dan dalam kasih. Saudaraku, di rumah kita masing-masing, kita bertumbuh sejak dari kandungan, lahir, bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, dan seterusnya. Orang tua kita memberikan makanan bergizi bagi tubuh kita agar pertumbuhan fisik menjadi lebih baik. Sebagai manusia rohani, kita juga harus bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa di dalam Kristus. Penulis 1 Petrus mengingatkan, kita harus belajar seperti bayi yang selalu rindu akan air susu agar bertumbuh. Mari kita mengingat bahwa rumah rohani bukan hanya untuk intern keluarga kita, tetapi juga untuk sesama kita. Saat ini, saudara, banyak orang yang menjadi tunawisma rohani. Mereka tidak punya rumah bagi pertumbuhan rohaninya. Hidupnya menjauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Para tunawisma rohani ini banyak pula yang memiliki rumah yang bagus, tetapi mereka tidak merasakan di rumahnya. Ada keluarganya yang broken home, ada yang merasakan kesepian meskipun tinggal bersama anggota keluarga lain. Tentu kita harus peduli bagi mereka. Mereka memerlukan kita. Karena itu mari kita jadikan keluarga kita menjadi rumah rohani bagi sesama kita. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam ruang diskusi.